Saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Tetap sukacita, tetap semangat saat kita memuji, walaupun saling berjauhan, tapi hati kita, roh kita bersatu di dalam kasih Tuhan. Bukan begitu kan? Yes, oke. Mari kita persiapkan hati kita, tubuh jiwa dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita dengarkan firman sambil kalah dengan sikap berdoa. Sebelum kita mulai acara kebaktian kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan yang tetap kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih juga Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat berkumpul pada saat ini untuk memulai acara kebaktian kami, doa dan pemulihan. Bapa yang baik, kiranya Bapak temani kami di dalam acara kebaktian kami ini, sehingga acara kebaktian kami ini dapat berjalan dengan baik. Terlebih-lebih Tuhan, saudara-saudara kami yang mengambil bagian di dalam acara doa dan pemulihan ini, baik song leader, organis, pengkhotbah, peniup sangkakala, doa syafaat, kiranya Tuhan melingkupi mereka. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Bapa yang baik, begitu juga saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ikut bergabung di dalam acara online ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, berkati sinyal kami Tuhan, agar kiranya melalui sinyal ini pun dapat memuliakan nama Tuhan. Acara kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Engkau kekasih kami, yang sungguh-sungguh mengerti isi hati kami, yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini saudaraku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus
Amin. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang namanya selalu kami sebutkan dari mulut lidah bibir kami, Allah yang karenanya kami ada sampai saat ini. Allah itu kasih. Ku rindu dunia merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan
bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap waktu. Saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah dan doa pemulihan. Bapa dalam surga, saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Sebelumnya suci kuduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami semua masyarakat Indonesia Bapa. Mampukan semua masyarakat Indonesia untuk melaksanakan vaksinasi sesuai dengan program pemerintah. Engkau yang menggerakkan hati setiap masyarakat untuk mau melakukannya. Berikan hikmat pengertian kepada masyarakat Indonesia betapa pentingnya vaksinasi ini untuk keselamatan masyarakat itu sendiri, memperkecil kemungkinan tertular COVID ini oleh karena ketahanan tubuh yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk semua tim medis, perawat dan dokter-dokter yang ada di Indonesia. Engkau yang memampukan perawat dan dokter-dokter untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak terjadi kesalahan apapun dalam melakukan tindakan medis. Urapi, suci kuduskan semua peralatan yang dipakai di rumah sakit. Kami percaya kuasa-Mu yang akan bekerja luar biasa. Dalam nama Yesus, semua tim medis dimampukan bekerja dengan baik. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk aparat pemerintah, baik itu lurah, kepala desa, dan aparat lainnya. Tuhanlah yang memampukan mereka semua menjalankan tugas dengan baik, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak memperkaya diri sendiri. Berikan mereka semua hati yang berbelas kasihan, sehingga semua program pemerintah untuk menolong masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Urapi bangsa kami Tuhan, supaya kami mampu tetap bersatu hati menjalin hubungan yang baik antara yang satu terhadap yang lain, bekerja sama dalam membangun bangsa Indonesia dengan saling mengasihi, hidup tentram dan damai. Terima kasih Bapa, jadi dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, kami juga mohon campur tangan-Mu untuk semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Mampukan rumah sakit memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Berkati dan urapi semua peralatan yang dipakai. Suci kuduskan semuanya. Beri kesabaran kepada dokter dan perawat dalam menolong pasien. Berikan semua iman yang teguh. Dengan pertolongan Tuhan, semua pasien-pasien yang dirawat sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa-doa kami yang kami naikkan. Dan kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dan tepat waktunya nanti, doa-doa kami pasti terjawab dalam nama Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung kembali di acara ibadah, doa dan pemulihan hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang mengizinkan kita untuk boleh kembali beribadah lewat Yayasan Sola Gracia. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami naikkan ucapan syukur kami. Tuhan terus menantang iman kami di tengah pandemi COVID-19, khususnya varian Omikron yang juga sudah mulai memasuki kota kami. Kami mohon kiranya Tuhan tetap melindungi, meneguhkan kami, menguatkan kami. Bahkan Bapa dalam surga, kami rindu ketika kami beribadah, ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, tidak hanya sebatas tatap muka, tapi kami imani juga lewat media komunikasi, lewat teknologi. Tuhan izinkan kami juga untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami ya Tuhan, meneguhkan kami, memberkati kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar meneguhkan kami, memampukan kami, menguatkan kami untuk menjalani hari hidup kami di dalam Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20.
Daniel 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat luar biasa Alkitab membahas tentang takut akan Tuhan adalah permulaan akan ilmu pengetahuan. Ada banyak orang bilang, apakah takut kepada Tuhan itu menjadi modal yang cukup besar? Apakah nggak butuh gizi? Apakah nggak butuh fasilitas? Apa nggak butuh hal yang lain? Bahkan banyak orang yang akhirnya, Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena zaman begitu maju, zaman begitu pesat, teknologi berkembang luar biasa, dan itu membuat mereka akhirnya meninggalkan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu bukan Tuhan yang hidup. Tapi hari ini kita akan kembali diingatkan oleh teks yang hebat ini. Ada anak muda namanya Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka adalah orang Israel yang diangkut ke pembuangan di Babel, dan kemudian mereka dibawa di sana. Dan kemudian yang paling hebat dari teks bacaan kita ini, bahwa keempat anak muda ini, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, itu dikasih kesempatan makan di hadapan raja, tapi mereka tidak mau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bertanya, kenapa mereka nggak mau? Karena memang biasanya makanan itu dipersembahkan kepada dewa terlebih dahulu, dan kemudian mereka makan. Kenapa mereka harus makan dari makanan para dewa? Karena menurut apa yang mereka pahami, bahwa dewa akan memberikan kekuatan lewat makanan yang mereka makan. Sementara anak-anak muda yang di dalam Tuhan ini adalah orang yang mencintai Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, dan yang betul-betul sungguh beribadah tetap kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga akhirnya dari pasal pertama ini kita menemukan mereka meminta 10 hari untuk uji coba. Manakah lebih bagus perawakannya? Manakah lebih bagus tubuhnya? Keempat orang ini atau anak-anak muda yang makan hidangan raja, apakah mereka itu akan memiliki tubuh yang jauh lebih baik dan kemudian kecerdasan yang lebih hebat? Ternyata tidak. Keempat orang muda ini yang hanya makan daripada makanan biasa, tapi tetap beribadah kepada Tuhan, justru jauh lebih sehat, justru jauh di catatan di teks Daniel pasal pertama ini didapati bahwa 10 kali lebih cerdas daripada semua ilmuwan dan semua ahli jampi di kerajaan Mesir. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa untuk menghadap, artinya raja mau menguji mereka nih. Dan kemudian mereka bercakap-cakap, dan raja menemukan bahwa tidak ada orang di Babel itu
yang jauh lebih pintar daripada anak-anak muda Israel tadi. Tidak ada yang setara dengan anak muda ini. Artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Kenapa mereka lebih pintar? Jawabnya karena hikmat Allah, kepintaran Allah itu ada dalam diri mereka. Apakah Tuhan bisa kita pikirkan dengan akal pikiran kita? Enggak. Dan itu yang terjadi atas orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam teks kita ini. Sehingga apa? Sehingga mereka itu 10 kali jauh lebih cerdas daripada orang-orang yang ada di Babel, bahkan ahli jampinya. Saya rasa ini satu hal yang cukup menarik dan pentingnya bagaimana pendidikan spiritual itu diterapkan dalam rumah tangga. Banyak kita ini Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak kita leskan ini dan itu. Kita sibuk mempersiapkan menu ini dan itu supaya otak mereka itu cerdas. Tapi ketika orang biasa yang mengandalkan bagaimana mereka mendidik anak-anak untuk takut kepada Tuhan, itu menjadi orang yang jauh lebih. Hari ini kita melihat teks ini menjadi sebuah teks yang sangat hidup, menjadi sebuah contoh bagaimana pendidikan spiritualitas untuk mengasah spirituality quotient setiap anak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita punya sebuah tugas yang cukup besar di masa yang akan datang. Kalau kita melihat bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, sebenarnya orang tua banyak nih menghadapi tantangan. Orang tua banyak nih menghadapi hambatan untuk memajukan pendidikan anak-anak. Sehingga orang tua mulai bingung nih bagaimana, kadang sibuk mengajarkan anak, waktu bagaimana, sebab apa? Sebab memang pembelajaran jarak jauh kembali dibuka karena Omikron mulai melanda kota kita. Nah, ini kan menjadi kendala besar bagi orang tua, sehingga orang tua menjadi panik, orang tua menjadi sibuk cari ini, cari itu, tapi ada satu hal banyak terlupa. Bagaimana kecerdasan spiritual itu diajarkan di rumah tangga. Lewat teks bacaan kita hari ini, saya secara pribadi Tuhan ingatkan kembali untuk tetap fokus. Sebab apa? Sebab ketika setiap anak di dalam Tuhan, ketika mereka memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, sama seperti Daniel dan kawan-kawannya yang hanya fokus untuk melihat kekuatan, kekuasaan, dan kemuliaan Allah, ternyata mereka itu menjadi orang-orang yang 10 kali lebih pintar, bahkan lebih daripada ahli jampi yang diakui sebagai orang yang cukup pintar pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan memang harus menjadi kepala, bukan jadi ekor. Ada banyak tokoh-tokoh yang sangat terbatas secara gerakan, terbatas secara kesehatan, tapi menghasilkan karya yang indah, menghasilkan karya yang luar biasa. Sebab apa? Sebab hikmat Allah memimpin mereka. Serius Bapak Ibu, Fanny Crosby itu buta. Fanny Crosby itu banyak mengalami pergumulan sakit penyakit, tapi luar biasa. Sebab apa? Sebab neneknya selalu mengajarkan dia tentang kasih Tuhan. Neneknya memperkenalkan kepada cucunya yang buta itu, yang tidak bisa melihat itu, yang yatim piatu itu, yang dianggap orang sial itu. Tapi seumur hidupnya dia bisa menghasilkan karya yang begitu luar biasa. 8.000 karya lagu rohani terbaik. Mungkin secara kesehatan kita selalu punya prediksi
Kalau orang-orang yang dipersiapkan oleh raja menjadi orang pintar, itu akan jauh lebih pintar daripada Daniel dan kawan-kawannya. Tapi teks kita ini membantah. Sebab apa? Daniel dan kawan-kawannya itu 10 kali lipat lebih jauh pintar, lebih berhikmat. Sebab apa? Hikmat mereka itu datangnya dari Tuhan. Itu hal yang hebat. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan supaya kita semakin cerdas. Dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan semakin cerdas. Dia harus semakin besar dalam hidup kita, dan kita semakin kecil. Dia semakin terus bertambah dalam diri kita. Pikiran-pikiran Allah yang kita baca dalam firman Tuhan, itu akhirnya menguasai kita. Bayangkan ketika Yesus berbicara, apabila orang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Luar biasa Bapak Ibu. Sebab apa? Ketika kejahatan dilawan dengan kejahatan, maka yang ada adalah kebinasaan. Tapi ketika kejahatan dilawan dengan kebaikan, maka itu sama seperti menaruh bara di atas kepala musuh kita. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, batu, bagaimana caranya untuk bisa dihancurkan? Dibakar dia tidak akan pecah. Kita pahat, kalau batunya batu yang paling keras, maka pahat menjadi peot. Lalu kita bertanya bagaimana cara menghancurkannya. Ternyata gampang, taruh di bawah pancur dan kemudian lumut itu ada. Lumut itu memberi pengaruh dan akhirnya lumut itu membuat batu yang keras itu menjadi lunak. Di sanalah hikmat Allah yang gak bisa dipikirkan itu. Sehingga Paulus sering bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran itu akan memenuhi hati. Kita melihat hari ini, Daniel itu unggul. Daniel itu 10 kali lipat jauh lebih berhikmat dari antara orang-orang pintar yang ada di Babel. Bahkan ahli jampi sekalipun. Kalau ada orang bilang, ayo kita pergi ke tempat orang pintar, saya pikir tidak ada orang pintar. Tapi firman Tuhan meneguhkan kita hari ini, carilah Tuhan, carilah hikmatnya. Karena dengan mencari Tuhan, maka kita akan menjadi orang pintar. Takut akan Tuhan adalah permulaan akan ilmu pengetahuan. Daniel dan teman-temannya membuktikan itu secara luar biasa. Kiranya Tuhan meneguhkan kita semua dalam mempergumulkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua hari ini kembali Tuhan teguhkan. Mau menjadi orang bijaksana? Mau menjadi orang berhikmat? Jawabnya hanya satu, carilah Tuhan, fokus kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat cinta Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika hidup kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan semakin besar dan kami semakin kecil. Kami semakin mencintai Tuhan, sehingga hikmat dari Allah itu akan memimpin kami. Kekuatan Allah menjadi kekuatan kami. Hikmat Allah menjadi hikmat bagi kami. Kami belajar banyak dari tokoh Daniel dan kawan-kawannya yang tetap setia untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu terbukti bahwa mereka jauh 10 kali lipat lebih pintar, lebih bijaksana dari orang-orang yang ada di Babel.
Terima kasih Bapa dalam surga. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.